Ini kalau ngomongin kolesterol ya Ustaz, langsung bercermin kepada diri kita bahwasannya kadang penyakit itu salah satunya adalah dari makanan yang kita makan penyebab sakit itu ya. Kebanyakan. Kalau kebanyakan ya. Kebanyakan ya. Kebanyakan ya. Iya benar. Apalagi ketika ada hajatan, ada pesta. Nah, itu dia. Makan ini Pak Ustadz, baru makan daging dikit kok udah kepala udah pusing atau apa, itu benar kan? Kalau kolesterol kan dari sini kan Pak Ustadz kan? Iya. Kayak gitu. Ini kan baru makan ikut pusing, kalau ini kenapa? Sehat ala Rasul itu ya sebenarnya yang kita ketahui adalah makan pada waktu lapar dan berhenti sebelum kenyang malah. Sebelum kenyang? Iya, sebelum kenyang itu udah berhenti. Karena nanti kalau sebelum kenyang itu berhenti, Ngemilnya itu, nah ya ini kan belum selesai nih ceritanya. Jadi pada waktu sebelum kenyang kita berhenti, nanti tunggu aja 10 menit, 15 menit langsung kenyang. Iya. Oh iya. Jadi cara-cara seperti itu tidak pernah difikirkan oleh hampir semua orang. Tapi kalau saya mengamatinya seperti itu, berhenti sebelum kenyang. Memang makan, ini masih lapar nih, diemin aja, paling minum selesai diem. 10-15 menit kenyang langsung. Nah itu berarti menandakan perutnya itu pas dimakan. Faktornya banyak. Kenyang itu faktornya banyak. Kalau mamanya pada waktu kita makan itu kan masih di tenggorokan, masih di sini, sebagian ada di lambung, tapi di sini kan masih ada. Makanya pada waktu kita berhenti sebelum kenyang, nanti yang di sini ini akan turun ke lambung. Nah di lambung inilah dia kenyang nanti sudah penuh. Nah pada waktu kita makan, kita kenyang aja kadang-kadang kita masih makan. Sebenarnya di lambung itu sudah penuh. Tapi kan kita kan harus memahami juga pada waktu Rasul itu kan siar ya, kemana-mana jalan, berdagang dan sebagainya. Makan itu seperti itu. Kemana-mana jalan itu kan tetap olahraga juga sama aja dengan yang kita ketahui bahwa di medannya di Arab itu kan sangat begitu apa namanya panas, kering, kerontang. Jadi betul-betul itu akan dijaga secara alami. Kalau di sini kan biasa, apalagi kalau tadi Mbak Melinda itu cerita ngemilnya itu loh, duduk sambil ngemil aja deh. Ya gimana? Belum bakso lewat, siomel lewat. Tapi kalau kita melihat bagaimana yang dari tema kita adalah kolesterol itu, kalau dokter bilang ya jangan mengandung lemak, istilahnya jangan mengandung lemak baik dari hewani maupun lemak nabati yang memang lemak itu tidak bisa diolah oleh tubuh istilahnya. Contohnya Bang Ustaz? Ya kalau memang lemak hewani itu kan agak susah diolah oleh tubuh seperti kayak kikil gitu. ya kikil, lemak, kemudian apalagi ya itu ya tulang muda, kemudian sandung lamur, iso, babat, santan termasuk yang nabati santan, seperti itu. Ya sama, itu kolesterolnya tinggi gitu. Ya, nah disitulah yang kita harus menjaga. Nah bagi orang-orang sudah kena kolesterol, ya dikurangi makan seperti itu atau jangan kalau bisa loh ya. Ini kalau menurut aturan dokter, aturan medis. Tetapi gimana caranya kita bisa menganalisa, karena kalau menurut aturan medis itu ada obatnya. Minumin bisa netral ya, tapi kalau kolesterolnya udah tinggi diem diminumin obat nggak bisa, kayak apapun nggak bisa. Jadi nurin cara gimana Pak? Nah cara nurinnya sebenarnya bukan dengan obat, kita kembalikan lagi kepada akhlak. Nah inilah yang sangat penting yang harus kita pelajari, bahwa Islam itu sebenarnya menjauh. Kolesterol itu yang rusak adalah organ-organ yang ada pada hati kita, sehingga menyebabkan kolesterol itu turunan pertama keluar kolesterol, kemudian turunan berikutnya keluar asam urat, yang sudah mengkristal ceritanya. Baik. Nah dari sini harus kita ketahui dari mana kolesterol itu muncul. Nah itu yang akan kita tanya dan Ustaz harus jelasin. Dari mana kolesterol itu muncul? Ulang sekali lagi. Dari mana Pak Ustadz kolesterol itu muncul? Ya setelah yang satu itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat sejagat, kita kembali lagi di Bengkel Akhlak. Dan yang mau bergabung dan mau bertanya kepada kita bisa kirimkan melalui email di bengkel.akhlak@yahoo.com atau di WA 0819 321 6205. Jadi
Itu kurang 2. 05 ini Yang tadi 321. 0819 3212 6205. Iya itu. Ada yang salah. Ini apa sih ya? Kita lanjutkan. Enggak. Ini kita mau pertajam kembali nih Ustaz ya. Bahwasannya berarti kolesterol itu sumber dan munculnya dari mana? Iya, insya Allah kolesterol ini bukan karena makan yang banyak kolesterol, enggak. Orang kurus pun bisa kolesterol dan banyak. Nah, cuma itulah yang tidak bisa dijadiin barometer bahwa orang gemuk itu kolesterol. Belum tentu ya Pak Ustadz. Iya, bukan belum tentu. Orang gemuk kolesterol bisa iya, tapi tidak bisa dikatakan bahwa orang kurus terkena kolesterol. Bisa nggak kemungkinannya lebih besar orang gemuk ketimbang orang kurus? Ya, kemungkinan besarnya lebih besar orang gemuk daripada orang kurus, betul. Aduh. Itu. Nah, yang jelas yang harus kita ketahui dari sisi akhlak adalah kolesterol itu munculnya dari mana? Nah, itu dari sisi hati. Tadi kan saya cerita dari sisi hati yang rusak. Istilahnya ada beberapa kelenjar hormon yang di hati yang istilahnya mengatur kolesterol itu rusak. Nggak bekerja berarti? Nggak bekerja istilahnya. Dari mana? Nah itu salah satunya adalah orang yang hatinya kaku. Maksudnya? Orang yang hatinya kaku itu dinasihatin agak susah. Kalau ngobrol sering ngajak debat. Jadi orang yang kena kolesterol kita lihat, orang yang hobinya debat, dites saja nanti di atas umur 30 pasti banyak kena kolesterol. Coy. Gitu. Jadi orang yang suka debat kolesterol. Berarti besok saya udah rapat lagi lah. Jadi menghindari rapat. Bener. Kalau rapat gak usah berdebat, diem aja ya nanti. boleh sih sebenarnya bukan debat. Tapi ini karakternya lebih banyak memperdebatkan lah ya. Memperdebatkan masalah apanya. Oh ini anu. Jadi berdebat. Gitu. Iya, apalagi kalau kita lihat nih ada seseorang atau teman kita yang dia itu kalau kita ngomong A dia tahu, ngomong B dia tahu, ngomong C dia tahu, kok semuanya omongan dia tahu. Nah ini orang-orang ciri kolesterol itu seperti itu. Soto ya. Orang yang biasa debat dia akan gampang kena kolesterol. Oh, gitu ya? Debat kemudian kaku hati itu gampang sekali kena Maksudnya kolesterol. dalam arti debat itu berebut kebenaran gitu Ustadz? Kita tidak bisa melihat kebenaran karena kalau di dalam Islam kan adanya musyawarah bukan debat. Musyawarah itu kan mendengarkan, Iya. namanya kayak Mbak Nunung, Mbak Melinda, Mas Hafiz itu bicara ya saya harus dengerin dulu. Bener enggaknya, kalau nggak bener ya biarin dulu dia ngomong. Sharing-sharing lah ya Pak Ustadz. Ya seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai ngomong baru saya ngomong. Yang Mbak Nunung ngomongkan itu nggak benar, harusnya seperti ini. Nah, itu namanya bukan debat tapi memperbaiki. Itu bukan debat namanya, memperbaiki. Tidak masuk ke dalam kategori seperti itu. Debat itu namanya kita ngomong masalah kolesterol. Ya. Umpamanya dia dari sisi dia orang medis, dia tuh pokoknya kolesterol itu dari makanan yang berlemak ini. Dia tidak melihat dari sisi akhlak. Dia yakini bahwa dari sisi makanan itu yang menyebabkan kolesterol. Nah, kalau dia meyakini teorinya seperti itu, dia menuhankan teorinya. Dia sudah menuhankan teorinya. Diyakini bahwa yang menyebabkan kolesterol itu ilmunya. Makanan. Iya, makanan. Kalau yang dimakan itu halal, daging kambing halal, daging sapi halal, daging ayam halal. Apanya yang salah? Oh iya. Berarti Apanya yang salah? Berarti padahal itu semuanya halal. Semuanya gitu. halal. Dengan cara yang Penyembelihnya halal, halal. dipotong dengan cara halal. baca doa. Kita makan juga dengan doa halal semua insya Allah. Tapi kenapa bisa kolesterol? Nah, karena Jadi dari mana ya? salah satunya yaitu tadi karena dia suka debat. Jadi dia kaku, diberi masukan oleh orang tuanya. Ini awalnya dimasuki orang tua, diajak eyel-eyelan seperti itu. Eyel itu ya, Pak Ustadz? Nah, itulah mengawali keluarnya kolesterol. Termasuk penyakit hati bukan? Itu penyakit hati awalnya, pasti itu. Makanya kalau di dalam Islam itu kan diceritakan lintalahum walau kunta faddan galidal qalbi lan fatu min haulik. Apa artinya? Lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi nggak ada namanya ayala-ayala. Lemah lembut itu namanya pas Mas Hafiz cerita saya dengerin. Saya cerita Mas Hafiz dengerin. Ini tetap lemah lembut dalam beretika.